Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Oke, sekarang kita ngomongin si Exodon Paradoxus bro. Tipis-tipis kita update nih ikan. Soalnya makin seru nih bro, makin hari makin ada cerita baru nih tentang si mini piranha ini bro. Jadi gua ulas ulang lagi nih ya. Exodon ini di dalam tank 80 cm kali 40 kali 40. Jadi di dalam sini tuh ada 20 ekor bro. Oke, jadi dari mulai tank ini dulu nih gue bahas nih ya. Soalnya ada beberapa yang harus gue jelaskan. Kenapa bentuknya sedikit porak-poranda seperti ini bro gitu. Jadi Exodon ini 20 ekor di dalam tank 80 kali 40 kali 40 ini cukup oke bro. Nggak terlalu kelihatan sepi, tapi juga nggak kelihatan terlalu padat bro, ramai gitu. Ya kalau gue boleh cerita sedikit nih ikan ini nih. Ini asik bro pelihara ini. Lo harus coba nih gitu. Tapi belinya jangan cuma 1, 2, 3 ekor bro. Belinya tuh emang harus di atas 10 ekor. Jadi awalnya si tank ini kan gue polos ya. Gue cuma pakai pasir malang doang bro. Terus pas gue pelajarin nih dari hari ke hari, ternyata ikan ini cukup senggol bacok bro modelnya. Kenapa gue bilang senggol bacok? Walaupun mereka ikan schooling nih, mereka tuh cukup iseng sesama temennya. Dan lo tahu kan, ini walaupun seperti ikan kecil, tapi dia punya gigi bro. Nah, jadi kalau udah nyenggol temennya tuh udah pasti ketusuk giginya. Gitu. Jadi mereka tuh kayak suka iseng gitu, nubruk sana, nubruk temennya, ngibrit satu, dikejar gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk bikin ya semacam apa ya, aquascape lah, semacam aquascape di mana di sini ada ranting kayu yang gue masukin gitu. Jadi waktu itu tuh gue lagi pengen dapat inspirasi yang beda aja bro. Akhirnya gue minta tolong sama Om Culik. Sebenarnya lebih tepatnya bukan minta tolong sih, tapi lebih ke gue pengen tahu aja kalau Om Culik nih ngasih ide seperti apa. Jadi akhirnya kita belanja di Jatinegara tuh berdua. Nanti yang belum nonton kontennya nonton ya. Akhirnya ini sebenarnya desain by Om Culik. Gitu. Nih ya gue tampilin nih videonya. Sebelumnya belum porak-poranda kayak gini bro. Nah kan kalau lu lihat di video ini masih kinyis-kinyis kan bro. Daunnya masih hijau gitu. Masih melambai-lambai enak daunnya. Tapi yang terjadi setelah seminggu 2 minggu lewat, akhirnya jadi seperti daun sawah kebakaran bro di sini. Tapi sebelum kita ngomong masalah tank yang berantakan ini, memang ternyata benar. Setelah gue kasih hardscape seperti ini, settingan diorama seperti ini, mereka lebih nggak senggol bacok lah. Jadi ibarat yang baru kena bacok, baru kena gigit, dia ada tempat sembunyi di mana-mana. Banyak nih di sini tempat sembunyinya bro. Gitu, jadi mereka lebih terlihat lebih kompak lah sekarang dibanding waktu tanknya masih kayak ring tinju bro, masih polos. Kita balik ke masalah settingan aquascape yang sangat berantakan ini. Sorry ya, Om Culik, akhirnya ternyata tanknya harus berantakan seperti ini. Malah kita belum sempat update lagi yang masih keren ya gitu. Jujur gue sebenarnya di sini gue nggak tahu nih, apa karena gue yang salah ngerawat tanaman ini atau emang ikan yang rusuh. Memang kalau gue lihat dia sering masuk ke sela-sela tumbuhan tuh, nubruk-nubruk akarnya, alhasil patah. Tadinya gue berharap bahwa udah deh biarin deh patah 1-2 batang, nanti kelihatannya juga natural. Gitu. Maksud hati begitu. Lama-kelamaan dari hari ke hari gue pikir ini mah bukan natural, udah kayak benang kusut bro jadinya. Jadi ya maaf ya Om Culik ya, akhirnya hancur juga tanamannya. Mungkin nanti gue pertimbangkan untuk gue angkat aja deh tanamannya biar nggak terlalu acak-adul lah, masih enak dinikmatin bro. Sekarang masalah makan nih bro, ini kan nggak ada duanya nih. Dia nih kalau gue lihat lebih heboh makan dibanding piranha kecil. Sebelum ngomongin kecil, kenapa dia disebut mini piranha nih? Gue ulangin lagi. Karena memang dia size-nya nggak bisa gede bro. Jadi kalau ada lo semua yang nanya, ini max size-nya berapa? Ya nggak ada. Paling ini tinggal nambah sesenti lagi bro. Tapi walaupun gue pernah lihat nih di Google, ada yang sejari gitu. Oke, balik lagi nih kita ke pakan. Awalnya gue beli ikan ini, gue masih suka kasih sepotong gede bro, ikan lele potong. Tapi walaupun dia ikan bergigi, lo tau kan daging lele itu kan agak alot ya. Alot untuk ikan kecil maksud gue, kalau untuk kayak payara atau wolfish mah sekali hap telan. Nah mereka tuh sebenarnya nggak cukup kuat sebenarnya menyobek daging besar kalau gue lihat berdasarkan studi gue sampai hari ini deh, paling tidak hari ini nih. Nah jadi akhirnya gue males kalau mereka akhirnya tarik-tarikan si daging besar itu ujung-ujungnya nyempil di bawah power head bro. Itu gue males. Jadi sampai hari ini gue kalau ngasih makan tuh lebih ke dagingnya, jadi nggak ada kulit lelenya, lebih ke daging lele itu gue cacah halus-halus bro. Habis itu mau gue gumpelin juga nggak apa-apa. Jadi mereka kan pas nyabiknya udah jedar, udah gampang lah, udah sobek sana sini lah bro.
Nah itu biasanya gue kasih makan pagi hari bro. Seru deh pokoknya, ini ikan seru makan, gesit banget. Untuk malam, biasanya kan kalau ikan schooling gini, kalau lo tahu jahil kan ya, ada aja mungkin yang nggak kedapetan makan kalau pagi. Nah kalau malam, gue pakai pelet bro. Jadi malam tuh gue selingin pakai pelet Mizuho yang Growth. Nah gue pakai yang Growth nih. Sebenarnya gue iseng nih eksperimen gue. Kenapa gue pakai yang Growth? Bentar bro, biasa bakar rokok dulu. Jadi kenapa gue pakai yang Growth? Sebenarnya gue eksperimen juga nih. Kalau menurut orang ikan ini nggak bisa gede, jangan-jangan dipus pakai pelet Mizuho Growth, gedenya bisa nggak lazim bro. kayak piranha red belly gue ini gitu. Tapi ini sih gue nggak pernah pus juga. Udah segede bagong, gue nggak tahu juga ini. Jadi kalau malam gue kasih pelet. Ya selain fungsinya untuk mencegah berantem, mungkin ada yang kelaparan, pagi makannya nggak cukup. Ini kan 20 ekor nih. Jadi malamnya mungkin ada yang kedapetan lagi makan pelet. Nah lucunya setiap gue perhatiin bro, setiap malamnya gue rutin gue kasih pelet, paginya tuh makannya super rakus bro, lele potongnya. Nah ini gue nggak tahu kenapa, tapi kalau malamnya gue lupa kasih pelet, biasanya paginya makannya biasa aja. Gitu bro. Nah itulah Exodon tuh mulai kesini-sini gue makin kenal. Nah, jadi gitu bro, masalah pakan pokoknya sekali lagi gue bilang ini ikan top banget bro kalau makan. Piranha lewat lah menurut gue, lewat. Seruan ikan ini bro. Nah terus masalah pakan nih, sebenarnya gue yang agak penasaran nih, kalau gue masukin pakan hidup nih ke sini, apa yang terjadi nih? Cuman kok rasanya gue seperti bikin konten menyiksa ya bro ya kalau misalnya gue masukin pakan hidup. Jadi ntar lah gue pertimbangkan lagi lah. Tapi sebenarnya jujur dalam hati gue penasaran banget sebenarnya kalau gue masukin satu aja ikan mas ke sini, apa ya dikerubungin kayak piranha atau apa? Udahlah, ntar gimana lah, ntar gue update lagi lah pokoknya habis ini. Sebenarnya gue juga sayang juga sih kalau gue cemplungin pakan hidup, takutnya dia ini udah kebiasaan makan mati, nanti takutnya pakan hidup malah bawa penyakit bro. Biasalah kalau udah biasa makan di hotel bintang 5, makan di warungan dikit gampang sakit bro, diare. Terus berikutnya yang pengen gue ceritain lagi tuh gini. Jadi ada beberapa orang nih di galeri gue, termasuk istri gue sebenarnya. Katanya tambah 5 lagi cocok nih, katanya gitu. Ya gue kan memikirkan dari segala aspek ya bro ya. Jadi bukan sekedar ini proporsional atau enggak nih akuarium tambah 5 lagi atau enggak. Cuman gue cek dompet juga bro. Cek ATM masih ada kan nih kalau buat tambah 5 lagi kan gitu. Tapi gue cukup tergiur sebenarnya untuk tambah 5 lagi. Gue juga minta pendapat kalian deh, gimana menurut kalian nih? Akuarium ini masih kelihatan sepi apa enggak gitu. Boleh tulis di komentar deh. Tapi menurut gue, karena gue pernah lihat di Google itu ada yang bisa tumbuh sampai sebesar 1 jari gini bro. Jadi gue pikir-pikir kalau dia semuanya udah sampai max size sejari begini, kok rasanya jadi sempit ya di akuarium ini kalau gue tambah 5 lagi. Jadi kayak padat banget bro gitu. Itu juga masih sebuah kebingungan gue lah bro sekarang. Walaupun semuanya udah support gue sih untuk ayo tambah 5 lagi. Ya gue yang nambah bro, gue yang ngeluarin duit. Agak asem juga bro, ini gimana nih antara kepengen tapi dompet agak kempes juga nih bro. Terus yang terakhir nih, jadi ikan ini jujur aja sampai hari ini gue nggak pernah hitung nih apakah totalnya masih 20 atau tidak. Karena gini, susah bro, ngitungnya tuh susah banget. Karena kan ini ikan schooling kan, berenang ke sono kemari gitu ya. Gue ngitungin tiap hari di sini kayak nggak ada kerjaan lain aja gue ngitungin ikan. Tapi sesirat-sirat mata gue sih kayaknya masih sih 20 bro. Kenapa gue bilang masih? Sebenarnya nggak sembarang bilang juga. Logikanya gini, kalau memang ada yang mati satu nih misalnya, gue rasa 19 ekor lainnya nggak sanggup ngabisin sampai tanpa sisa bro. Jadi setiap pagi nih kalau gue cek, gue nyalain lampu, gue selalu ngecek di balik power head, gue ngecek di sela-sela tanaman, dan gue ngecek di atas apa ada yang ngambang, apa ada yang mati gitu kan. Pasti kalau dimakanin sama yang lain, adalah pasti sisa-sisa bangkainya. Tapi sampai hari ini sih aman, di atas nggak ada bangkai, di belakang power head nggak ada bangkai, di swasta teman nggak ada bangkai. Jadi asumsi gue ini masih 20 bro. Kira-kira gitu aja bro. Ini bener, ini ikan nih asik banget bro. Buat temen ngopi, potong secuil lele, masukin jebret. Wah seru deh, makannya seru banget bro. Intinya lo semua yang suka sama ikan rare, lo harus punya nih. Beneran harus punya. Jangan main ikan gede mulu bro, bosen. Ikan gede mah dari Sabang sampai Merauke orang udah ngomongin ikan gede mulu. Sekarang kita ngomongin ikan kecil bro, tapi luas. Ya kira-kira gitu aja bro update-nya tentang si Exodon Paradoxus ini. Nanti kalau ada cerita baru lagi yang lebih seru lagi tentang Exodon ini, nanti gua update lagi di konten berikutnya. Jadi kurang lebih gitu aja. Sama jangan lupa ya, tadi gua minta pendapat tuh tentang gua mesti tambah 5 lagi atau enggak. Menurut lo keramaian apa enggak? Jadi gua mau lanjut ngopi dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.